Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Herunisa, kelas KPIC dengan NIM 2019 0710 117. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu makalah tugas sejarah dakwah Nusantara dengan judul Nilai-nilai karakter dakwah dai nasional dengan tokoh Ustadz Hanan Attaqi. Nah, saat ini, generasi muda saat ini mengalami kesenjangan dengan ranah religiusitas dalam segi perspektif keislaman dan terbiasa hidup bebas. Nah, karena masalah ini, Ustadz Hanan Attaqi melalui gerakan pemuda hijrah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah yang memang lebih condong ke remaja-remaja atau para muda-mudi seperti itu. Nah, Ustadz Hanan Attaqi ini sendiri lahir pada 31 Desember 1981 dengan nama lengkap Tengku Hanan Attaqi. Beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara yang orang tuanya memberi pendidikan Al-Quran sejak ia masih anak-anak. Oleh karena itu, setelah besar, Ustadz Hanan Attaqi ini sendiri beberapa kali ikut kompetisi tilawah musabakoh tilawatil Quran di daerahnya. Ustadz Hanan Attaqi merupakan lulusan pondok pesantren Ruhul Islam Banda Aceh pada tahun 2000. Ia dikenal sebagai murid berprestasi sehingga mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana ia menekuni Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir Al-Quran hingga memperoleh gelar lisens atau LC pada tahun 2004. Nah, setelah menyelesaikan kuliahnya di Mesir, Ustadz Hanan Attaqi tinggal di Indonesia, tepatnya di kota Bandung bersama istri dan anaknya. Sebelumnya di Bandung, beliau bekerja sebagai pengajar di Sekolah Quran dan Tafsir STQ Habibur Rahman dan Jendela Hati, serta menjadi Direktur Rumah Quran Salman di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada 2015, beliau akhirnya mendirikan Gerakan Pemuda Hijrah pada bulan Maret sebagai media dakwahnya. Nah, gerakan ini sendiri didirikan oleh Ustadz Hanan Attaqi beserta teman-temannya dalam menggayat anak muda untuk belajar agama Islam. Gerakan muda sendiri merupakan golongan kaum muda yang merupakan tumpuan bangsa di masa depan. Namun sayangnya pada saat ini kebanyakan anak-anak muda pengetahuan tentang agama atau ketaatan mereka tentang agama sangat kurang karena mereka lebih condong dalam kehidupan modern atau lebih condong meniru kehidupan barat seperti itu. Nah, pesan dakwah sendiri merupakan suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, sedangkan dakwah ditinjau dari segi bahasa. Dakwah berarti panggilan, seruan atau bentuk kata kerja. Fiilnya adalah berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Da'a yadu'u dakwatan. Orang yang berdakwah biasanya disebut dengan da'i, sedangkan orang yang didakwahi disebut dengan mad'u. Istilah dakwah sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf, dan nahi mungkar, mau'izatoh hasanah, tabsyir, izhar, wasyiyah, tarbiyah, taklim, dan khutbah. Nah, kategori pesan dakwah sendiri memiliki beberapa, seperti menurut Wahdi Bahtiar, dalam bukunya Metode Penelitian Ilmu Dakwah, kategorisasi pesan dakwah meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Lalu menurut Asmuni Syukri dalam bukunya Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam secara global, kategorisasi pesan dakwah itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu masalah akidah, masalah syariah, dan masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. Lalu yang ketiga yaitu menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi dalam bukunya Manajemen Dakwah, kategorisasi pesan dakwah terdiri dari 4 macam, diantaranya adalah masalah akidah, masalah syariah, masalah muamalah, dan masalah akhlak. Nah, berikut penjabaran dari kategori pesan dakwah. Akidah. Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral atau akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Nah, jadi untuk pesan dakwah yang paling utama adalah lebih condong ke akidah, karena akidah itu sendiri membentuk kepribadian atau salah satu permulaan agar kepribadian itu
terbentuk dengan akidah yang baik atau dengan akhlak yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu syariah. Nah, pengertian syariah ini sendiri memiliki dua aspek yang berhubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut ibadah dan manusia dengan sesama yang disebut muamalah. Lalu yang ketiga yaitu akhlak. Nah, menurut pengertian akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dan kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal yang tidak dapat diimplementasikan dan bukan pula sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Akhlak sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pesan dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah pesan dakwah yang mengandung akidah. Pesan akidah adalah suatu keyakinan dan pedoman bagi kita untuk berperilaku sebagai umat muslim, sekaligus hal yang menuntun kita menuju ke arah yang baik serta menghindari dari hal-hal buruk. Pesan akidah membahas mengenai keyakinan yang termasuk dalam rukun iman. Judul video yang berhubungan dengan akidah sendiri seperti takut, dengan judul takut, 14 April 2019, keyakinan akan segala gerak-gerik yang dilakukan dipantau oleh Allah. Nah, video dakwah takut ini sendiri masuk dalam kategori pesan akidah karena di dalam video tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Terdapat dalam kalimat innama yahsyaulaha min khibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah mereka para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Yaitu atau masuk dalam golongan yaitu orang-orang yang selalu merasa takut ketika dia hendak berbuat dosa, orang yang selalu mengingat Allah ketika hendak melakukan segala sesuatunya, atau orang yang selalu berpikir berulang-ulang sebelum bertindak, serta orang yang selalu mempercayai bahwa segala gerak-gerik yang dilakukannya itu dalam pantauan Allah, dan selalu merasa berdosa ketika hendak berbuat kesalahan karena merasa takut. Nah, di antara amalan hati yang mendorong melakukan amal soleh dan bisa menumbuhkan rasa cinta kepada hari akhir yang dapat menjauhkan dari perbuatan buruk dan bisa mengekang hawa nafsu adalah rasa takut. Rasa takut kepada Allah akan memandu kita. Jadi rasa takut akan menuntun kita. Ini rasa takut terhadap Allah, yaitu rasa takut apabila kita akan melakukan hal-hal yang di luar jalan Allah atau di luar akidah. Oleh karena itu, rasa takut kepada Allah itu merupakan salah satu cabang tauhid atau akidah yang harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan manusia agar takut kepadanya dan melarang takut kepada selainnya atau kepada selain Allah. Orang yang mempunyai rasa takut dalam dirinya untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah, pastilah orang yang paham bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan Allah pasti mengetahui. Karena hal ini jelas tertulis dalam Quran surah Al-Hadid ayat 57. Lalu yang selanjutnya yaitu pesan dakwah yang mengandung syariat. Nah, pesan dakwah yang mengandung syariat ini terdapat dalam video dakwah Ustadz Hanan Attaqi pada akun YouTube-nya Pemuda Hijrah, yang berbunyi bahwa sesuatu yang haram bisa jadi boleh, bukan halal, karena sesuatu yang darurat. Bahwa sesuatu yang darurat akan membolehkan sesuatu yang tidak boleh dan hukumnya bukan sunnah, hanya sebatas boleh. Pesan tersebut terdapat dalam video yang berjudul sendiri yang menyebutkan bahwa sesuatu yang haram menjadi diperbolehkan apabila dalam kondisi mendesak atau darurat, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Lalu yang terakhir yaitu pesan dakwah berdasarkan akhlak. Nah, dalam pesan dakwah ini terdapat dalam video YouTube Pemuda Hijrah yang berisi
Dan ini adalah terbaik sebaik-baiknya tongkrongan masjid, insya Allah. Walaupun kita tetap respect dengan tongkrongan-tongkrongan teman-teman yang lain di tempat main, kafe, seterusnya, karena kita punya prinsip judgment. Kita nggak berani menjudge orang lain, walaupun kita melihat secara zohir, mungkin yang mereka lakukan biasa saja, tapi siapa tahu ada hal yang tidak tahu, ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah. Nah, dalam pesan ini sendiri, tersebut bahwa video yang berjudul sendiri, Ustadz Hanan Attaqi menyampaikan bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh menjudge orang lain karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena hanya Allah yang boleh untuk menilai perbuatan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi yaitu bagaimana sih daya tarik melalui media sosial, khususnya yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi dengan memanfaatkan media YouTube dan Instagram sebagai sarana dakwah. Dan yang menjadi fokus utama dalam dakwah ini ialah anak-anak muda masa kini. Berdasarkan dari hasil makalah ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa penyampaian dakwah melalui media sosial cukup efektif dan diminati oleh kalangan anak muda. Karena saat ini anak muda lebih cenderung ke media sosial atau perkembangan zaman, oleh karena itu menyampaikan dakwah atau berdakwah melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WA, dan lain-lain itu sebenarnya cukup efektif karena hal-hal itu adalah hal-hal yang sering digunakan atau yang sering dilihat dan sering dinikmati oleh anak-anak muda. Dan dengan penyampaian Ustadz Hanan Attaqi ini yang singkat, padat, dan jelas, serta bagaimana beliau tata bahasanya benar-benar mengikuti cara anak muda dan cara berpakaiannya, ini bisa benar-benar menarik pendengar atau penikmat dakwah beliau dari kalangan anak muda atau kalangan remaja. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan dari makalah yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.